Jangan terlalu jauh, agak merapat supaya nanti Oh, sini. Sini ya. Nah, di kaca boleh agak menempel ke kaca juga boleh. Kalau berisik. Baik, kita mulai ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mau goyang, ini goyang. Oke, kita akan mulai ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Pangki ya. Yang belum paham apa? Semuanya? Kamu belum paham? Karena kalau sudah paham itu kita akan kasus nanti apa tata laksananya kita langsung mainkan di sini. Tapi sebelum kita mengerjakan kasus harus tahu dulu tadi yang disampaikan oleh Dr. Pangki, menguasai dulu. Jadi kalau pasiennya tidak ada napas sama sekali, kita buatkan kontrol, jelas ya. Bisa volume atau pressure. Nah kalau di sini kan tadi volume, kita ada menu pilihan langsung volume yang kita setting 400 kalau saya misalkan. Oke. Tapi kalau kita pakai pressure, ya kalau kita pakai pressure kita menentukan tekanannya, tekanan yang kita atur, tapi patokannya tetap ke tidal volume yang kita targetkan. Oke. Nah kalau ada kasus pasien dengan PO2 yang kurang, saturasinya turun, yang kita lakukan ini ya, meningkatkan fraksi oksigen dan meningkatkan PIP. Itu untuk meningkatkan kebutuhan atau meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh. Jadi Bapak Ibu nanti cari yang namanya FiO2 ya, fraksi oksigennya ini kan di sini 21%. Jadi nanti Ibu ini terpilih 60 atau 70 tergantung dari kebutuhan si pasiennya. Jadi kalau kita mau meningkatkan fraksi oksigen atau meningkatkan PIP atau PIP positif and expiratory pressure, jadi tekanan positif pada akhir expirasi. Di sini PIP-nya adalah ini, PIP-nya 5. Kalau PIP-nya 5 kurang, kita tambahin naik. Bisa 6, bisa 7, bisa 8, sesuai dengan kebutuhan pasien. Kalau pasiennya mengalami oksigennya turun, jadi kita bisa menambahkan fraksi oksigen dan juga PIP-nya. Oke, selain tidal volume ya, kita juga harus lihat tidal volume. Tadi rumus tidal volume apa? 6 sampai 8 cc per kilo. Jadi kalau pasien berat badannya 50, itu berapa? 300 sampai 400. Nah, di sini volume ya 400. Tapi tadi sarannya Dokter Pangki ambil batas bawahnya.
Ini berapa? 300 ya. Oke, 300. Jadi kalau pasiennya bangun batuk masih aman karena masih batas atasnya kan 400 ya. Lalu kalau pasiennya asidosis respiratori, CO2-nya banyak dalam tubuh, yang kita otak-atik apa? Ini. Tambahkan tidal volume dan tambahkan RR. Jadi kita tambahkan tidal volume. Misalkan tadi kita kasih volumenya berapa tadi? 300. Karena CO2-nya tinggi, kita tambah jadi berapa? Boleh 3,5, 400. Yang penting tidak boleh melebihi batas atas. Tadi batas atas berapa? 400. Karena kan BB-nya 50, kali 8, 400. Boleh naik dari 300, 3,5, 400 untuk mendapatkan ini nih, membuang CO2 dalam tubuh. Ya, membuang CO2 dalam tubuh. Jadi kita naikin tidal volume atau kita menambah RR. Di sini RR berapa? Kali ya. Ini di settingnya RR-nya berapa tadi? 12. Tidal volume RR-nya 20 di sini. 20 kalau dewasa terlalu tinggi ya. Awalnya misalkan kita RR-nya itu 8 lah. 8 ya. Awalnya 8. Awalnya 8 karena CO2-nya naik, jadi kita harus naikin menjadi 12. Misalkan boleh bebas. Ya, kita tambahkan RR-nya 12. Begitu. Ya, ini untuk mengajarkan supaya kita bisa membuang CO2. Tapi kalau CO2-nya rendah, kebalikannya. Jadi yang kita turunkan adalah tidal volume dan menurunkan RR. Jadi kebalikannya. Begitu. Jadi kalau pasiennya CO2-nya tinggi, yang kita turunkan adalah tidal volume dan RR. Ya, sampai sini bisa begitu. Ya. Kan dulu kita sudah diskusi, kalau CO2-nya turun kan dia hiperventilasi. Hiperventilasi bisa karena kelebihan tidal volume, karena kelebihan RR. Gimana Pak? Bisa Dia nggak boleh terlipat, kelebihan volume atau kelebihan RR. Jadi tata laksananya kita turunkan tidal volume, kita turunkan RR. Kalau asidosis respiratory, dia hipovolume. Bisa karena tidal volume yang kurang, bisa RR-nya yang kurang. Sehingga tata laksananya adalah tambahkan tidal volume dan tambahkan RR supaya CO2-nya terbuang keluar. Jadi kita lihat di sini. Oke. Sekarang saya ada kasus. Untuk setting mode udah jelas pilihannya. Tadi masih bingung? Udah jelas atau masih bingung? Di sini ada pilihannya volume control, ada pressure control, ada volume control, ada CPAP PS, sama sih. Basicnya sama ya. Basicnya sama seperti yang tadi kita bahas di sama. Tapi ini beberapa modifikasi saja sebenarnya. Tidak masalah.
ventilasi setting. Ya. Oke. Sekarang ada kasus. Oke, silakan kerjakan. Nanti selesai kita bahas soal ini, kita semua lihat ke sini. Silakan. Jadi kita baca dulu apa agininya, ya, kita baca agininya, lalu kita tulis dulu boleh. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Lalu sini kita sini. Ditulis dulu, selesai tulis dulu. Supaya kita diskusinya bareng-bareng. Naik Pak, asidosis respirator. Nah, yang lain silakan isi dulu. Kita mau pakai pressure atau volume misalkan. Pressure juga oke loh Pak. Pressure kontrol ada. Jawab. Hasil KGD-nya adalah asidosis respiratorik Karena? kompensasi karena CO2-nya naik, kemudian CO3-nya masih normal, sedangkan pH-nya masih belum asidosis. Beda asidosis, PCB-nya 55. Jadi asidosis ada kompensasi tidak? Karena itu masih normal. Hah? CO3 itu masih normal. Berarti kompensasi tidak?
Tidak ada ya. Berarti ini acidosis respiratory. Oke, nomor 1 ya. Jadi nomor 1 ini adalah acidosis respiratory. CO2-nya naik. Jadi CO2 naik, pH akan turun. Jadi acidosis respiratory. Penyebabnya apa? Hipoventilasi. Hah? Ya. Hipoventilasi. Yang lain? Karena setting alatnya yang tidak tepat. Sebelum ke mesin harus lihat dulu pasiennya. Yang membuat CO2 tinggi apa? Ya, obstruksi jalan nafas. Sekretnya banyak. Jadi kita harus suction. Biasanya itu. Hipersekresi bisa menyebabkan CO2-nya naik. Karena pasien tidak pernah disuction, pasti naik CO2-nya. Jadi kita lakukan pemeriksaan, auskultasi, ya ada rongga atau tidak, lalu kita suction, suction untuk membebaskan jalan nafas. Hal yang lain apa? Banyak air di sini nih. Air. Jadi kalau ada air di sini, buang airnya ke sini. Kalau di sini ada HME, tahu HME? Punya HME nggak? Ada. Nah, itu ada air tuh di situ tuh. Ada air, itu penyebab CO2-nya tinggi. Itu harus diganti. Boleh pinjam HME? Jadi HME itu kayak kotak kecil gitu. Jadi ada air. Terus apa lagi? Hipoventilasi ya. Jadi kalau tekan, ya udah. Kalau tekan ya ini harus dulu. Kalau kita coba di restart. Jadi harus ini ya. Nah ini HME. Sekitaran 800 sampai 1 juta khusus Drager. Karena mahal Pak. Mahal. Ini kan dipakai. Sering Pak dengan was Covid kemarin nih Pak. Oke. Tapi ini baru ya, dengan bekas. Ya aman. Ini namanya HME. HME. Jadi kalau HME itu dipasangnya di sini di atas. Jadi sebelum dia ke EPT pakai filter ini namanya HME. Ini HME ini bisa basah. Banyak air di sini. Jadi kalau di sini banyak air ini harus diganti. Tapi kok mahal banget? Iya, khusus Drager segitu memang. 600.000 di sini. Sampai sini tapi harga sorong Pak. Di Jakarta puluhan ribu. Ongkos kirimnya mahal Pak. Ongkos kirimnya ya? Ya. Di Jakarta puluhan ribu yang begini. Yang mahal bukan ininya, ongkosnya ya. Ongkos kirimnya. Nih, ini HME namanya. Clear ya? Oke, apa lagi? Sekretnya banyak, jadi harus di suction. Ada air di sini dibuang, ada air di HME dibuang. Apa lagi? Nomor 3 kan? Suction, cek airnya, buang airnya, ganti. Apa lagi? Nomor 4? Yang nomor 3. Hah? Oh ya. Nomor 3 tadi, suction. Hah? Nomor 3 auskultasi dulu. Oh iya tadi satu rangkaian itulah auskultasi, inhalasi, ya fisioterapi, suctioning itu satu paket. Boleh lah. Lapor dokter ngasih tahu ya. Boleh, bagus. Tetap harus ada komunikasi gitu. Yang keempat sekarang ini. Apa yang dirubah settingannya? RR sama tidak volumenya. Apa? Karena dia mengalami PACO2-nya meningkat. Supaya dibuang Pak. CO2-nya naik kan? Ya. Oke, dia total selnya adalah CO2-nya dibuang.
CO-nya dibuang. Ya, dengan cara Respirasinya ditingkatkan. Respirasinya dinaikkan. Increase respirasi dan tidak full. jadi kalau mendapatkan asidosis, tadi asidosis respiratory kan? Di mana CO2-nya naik, garamnya turun, berarti kita tingkatkan adalah naikkan tidal volume, lalu naikkan. Silakan dicek. Ya. Yang lain boleh lihat. Ayo, ini semuanya. Jadi kita naikin tidal volume sama RM. Ini volumenya di mana? 400 kan? Ini misalkan tadi kasih berapa tadi? Tadi BB-nya 20. 20. FiO2-nya? 40. Oke. 30 400 tadi BB berapa? 20 kali 26 sampai 8. 6 berarti 20 mah anak ya. Kita dewasa aja ganti aja 50 kilo. Biar gampang itu. 300. Batas bawah 300. 300. Ini anggap tadi Jadi tidal volumenya 10. Ya, anggap tadi 200 ya. RR-nya anggap tadi 200. naikin 12. Oke, tadi 10 ya? 10 Pak. Oke, silakan. Bagaimana? Berubah. Oh. Jadi maksudnya walaupun dokternya belum datang, kita paham apa yang harus kita lakukan di mesin. Jadi apa tadi jawabannya? Naikkan tidal volume Dan sama naikkan naikkan SR. Jadi BP-nya 50. 50 kali 8. ambil batas bawah 300. Ini berapa tadi? 400 Pak. Batas atas 400 kan BB 8. 50. 50 kali 8 400. Batas Jadi bawahnya kita naikin 300. Batas bawah katanya tadi. Tadi berapa? Ambil yang bawah. 200 ya? Bapak tadi kasih 400 Pak. Oh masih 400? Iya. Oh maaf. Baru ganti 300. Oh iya, anggaplah 300 awalnya. Masih kurang berarti. Ambil naikin dikit. Kan kita mau mengejar ini nih. Mau buang CO2-nya 45. Ya, langsung. 360 biasanya. 360. Kenapa? Udah. Oke. Ini tadi kita kasih berapa? Tadi kasih 40 ya? Dia tadi 40-an. Oke. Sekarang naikin RR. Tadi 10 naikin jadi 12 Pak. 12. Sudah Pak. Oh sudah. Oh, sudah. Bagaimana hasilnya? Di sini muncul nasi 37 pip 18 di sini ya. Ada volume 380. Ini ada yang bocor di sedikit. Harusnya tidak. Belum dikalibrasi. Iya, tapi belum kita lewat tadi kalibrasi. Idealnya sih normal. Ini kan di volume, coba rubah ke pressure. Tadi pressure berapa? 10 atau 12 ya? 10 naikin 12 Pak. Itu Sudah Pak. Enggak, 12. Enggak, RR-nya 12. Pressure-nya coba udah start lagi. Iya Pak. Biasanya di sana ujung bawah. Itu Pipnya 5 udah masih sama. Pindah ke pressure, pindah ke pressure. Sebelah ya, ujung bawah. Diserahkan. Ini cuma Tadi 10 ya di soalnya? 12. Ya, sudah. Berarti ya tetap patokan kita ke lidah volume. Mau naik berapa? 14 misalkan. Oke. Tekan lagi. Ada berubah ya? Saya kontrol ya.
Nah, kalau bedanya pressure itu kita tidak langsung setting 400 di sini kan? Tidak ada pilihan. Tapi kita meningkatkan ini besar supportnya untuk mendapatkan target yang kita harapkan tadi. Jadi kalau tidak volume ini mengikuti apa yang kita setting di sini. Walaupun kita menggunakan pressure, kita yang merubah ini, tapi target kita tetap volume. Bedanya kalau pressure ini kan kita tidak ada menu volume seperti ini kan. Ini kan ada menu volume nih. Mana volumenya? Ini kan. Ada menu ini, kita bisa langsung. Tapi kalau di pressure tidak ada menu volume, tapi kita meningkatkan pressure, tapi targetnya tetap volume di situ. Oke? Karena diambil alih penuh sampah. Ya ini kan kontrol ya. Fungsi ini nih, pressure ini. Ini pressure control. Oke? Ya? Oke, silakan untuk lagi. Jadi ilmu agili tadi bisa dipakai, maksudnya bisa diaplikasikan. Jangan sampai nanti ketemu mesin lupa. Sebenarnya kita sudah belajar ya. Untuk respirasi itu kan ada istilah ROME kan, ya kan, respiratory oversight. Jadi kalau CO2-nya naik, pH akan turun. Kan CO2-nya akan turun sebenarnya asidosis. Kalau dia CO2-nya turun, pH akan naik, ini alkalosis. Ini untuk respirasi. Kenapa tadi bukan sebagian? Bukan kompensasi. Karena bisa CO2-nya naik, pH-nya naik, hasilnya malah naik. Jadi ini asidosis respiratori. Tapi kalau HCO3-nya ikut naik, berarti ini sudah ada sinkronisasi sampai pH-nya normal. pH normal, walaupun CO2 naik pH normal, tetap dikatakan ini sebagai asidosis respiratori. Jadi jangan senang dulu kalau lihat pH-nya normal. Ini belum selesai masalah. Jadi kita harus ya, ganti airnya, buang airnya. Ya. Oke, clear ya? Dari mana? Berapa? Ini BB diganti jadi 50 deh ya. BB diganti jadi 50. Nah, kasus yang kedua.
Ya, silakan. Hiperventilasi. Karena kalau nanti harus turunkan ya. Alkalosis, kemudian relaksasi sebagian karena pH-nya itu tidak normal, tinggi. Terus? Jadi apa sebenarnya? pH-nya naik ya? Iya, pH-nya naik. Terus CO2-nya turun. ACP-nya? IPK-nya juga tinggi ya? Pak, gininya tadi? Alkalosis respiratorik terkompensasi sebagian. Terkompensasi sebagian. Karena ACP-nya ikut turun ya? Iya, Yang lain sama? Sama. Oke, yang nomor 2. hiperventilasi. Hipo? Hiper. Oh, hiper. Kenapa hiper? Bisa hiperventilasi? FiO2-nya itu terlalu tinggi. Lebih dari 50. Jadi sesuatu yang membuat dia lepasan cepat tadi betul. Nyeri, bisa, gelisah. Ya, bisa. Setting ventilator. Selalu kita prioritas pasien ini. Pasien ini. Pokoknya yakinkan tidak ada demam, tidak ada nyeri, tidak ada gelisah, cemas apapun itu, baru kita. Oh, satu lagi, asidosis metabolik bisa menyebabkan hiperventilasi. Jadi pastikan pasien ini tidak dalam kondisi asidosis metabolik. Karena asidosis metabolik pasti akhirnya akan meningkat. Ya. Lalu apa tindakan? Turunkan Sebelum ke mesin, pasien dulu. Turunkan demam, nyeri, gelisahnya di atas 50. Kasih anti demam. Anti nyeri. Mesin atau pasien? Pasien. Saya diinfus pasien. Ya, atasi demamnya, atasi nyerinya, kalau ada atasi cemasnya, gelisahnya. Kalau itu tidak ada, baru kita ke mesin. Silakan. Apa yang mau ibu setting? Apa yang mau ubah? Turunkan fraksi oksigen. Turunkan dengan volume, dengan air ditambah turunkan. Fraksi oksigen. Kenapa? Karena PO2-nya lebih dari 100. Pintar. Bagus. Oke. Silakan ibu. Yuk maju langsung. Ya, silakan dieksekusi ke mesinnya. Yang penting kita jangan langsung ke mesin, pasiennya di nomor 2 kan. Pasien dulu yang kita lihat. Ayo, setting. di tidak volume ya. Setting ventilator. Setting diturunkan. Itu tadi berapa? Turunkan tidak volume. Ini dulu. Di VCAC. VCAC. Diturunkan tadi berapa ya? Di atas di VCAC. VCAC ya. Oh, tidak volume. Turunkan 300. Tidak tekan di bulatan. Asidosis atau alkalosis tadi? Ya, ini alkalosis, jadi kita Turunkan. nanti hiperventilasi ya. Jadi kita turunkan tidak volume dan 300. Turunkan dia.
Tombol tengah. Oke. Nah, terus SRR-nya RR-nya itu 16 ini mau nambah diturunkan 10 12 10 langsung 10. Sudah nggak apa-apa. Tapi tadi betul Observasi. terpangki jangan masih ditinggal ya, observasi dulu. Oke, tekan lagi. Mulai ya. Ya. Sudah. FIO2 tadi sarannya Bu Oleh diturunkan, itu masih 60%. Fraksi oksigennya diturunkan. Boleh. Tapi kalau kita sudah rubah, mata kita ke mana? Saturasi kita lihat lagi ya kan? Kakak rubahnya di divisi AC kan? Kita rubah. ini nih iya jadi feel Kita tetap pressure control. Sesuai setting yang awal tadi. Kita pakai apa tadi? Sekarang P6. Oh, PC. Udah ngapain ini Bapak? kalau siapa sudah belum Ini pressure ya? Jadi kalau tadi kan kita volume lainnya di volume. Jadi kalau pressure berarti kita menambahkan ini untuk mendapatkan tidak volume. Jadi kita mainnya di sini kalau pressure. Kita ganti ke ini ya, ke mana? Ke limit ya alarm. Jadi kita di pressure kan? Udah belum ya? Oke. Oke, kasus ketiga, silakan duduk lagi. Kasus yang ketiga. Kalau tidak eksesif, dia masih ada. Bahwa itu yang kasus baru apa namanya? Kasus dulu tanda tangannya si Edi Ruanto, gua sangat struggle di investasi. Karena ini loh, Diterima ya, kalkulasinya. Hari ini ketiga. Sebagian. Masih usia tapi ada laktatnya.
Ya, terus Kalau rata-rata berarti metabolik. ini apa? Metabolik. Asidosis. Residensi respiratory Tapi bisa juga bisa kombinasi metabolik. Kenapa alkalosis? Karena fase ketiganya AC3-nya turun. iya. Kalau turun itu kan metabolik. Berarti bisa asidosis respiratorik dan metabolik. Kalau Keduanya asidosis, tapi asidosis metabolik respiratory kombinasi. kalau respiratorik jadi apa? Kalau respiratorik apa? Hasilnya? pH-nya menunjukkan hasil Tapi kepenya turun. Oh, keduanya turun, jadi asidosis. Keduanya turun. Nggak bisa kalau kita B-nya aja. Kalau respiratorik asidosis tidak bisa karena CO2-nya kan turun. Jadi asidosis metabolik. Kalau alkalosis respiratorik tidak bisa juga karena pH-nya turun, harusnya naik. Jadi ini adalah Metabolik. metabolik itu asidosis Metabolik. kompensasinya ini CO2. Tidak apa? Dia ikut-ikutan turun kan? Iya, asidosis. pH-nya belum normal berarti Sebagian. juga asidosis metabolik dan kompensasi sebagian. Pasien ini CO2-nya tinggi karena hiperventilasi ya. Kenapa? Karena respon dari metaboliknya. Ini contoh real. Jadi kalau ada pasien asidosis metabolik, RR-nya akan turun. RR-nya akan meningkat, CO2 akan turun. Jadi yang kita atasi adalah metaboliknya dulu selesaikan. Jangan kita utak-atik mesin ventilator tapi metaboliknya tidak selesai. Dia akan seterusnya hiperventilasi kalau pasiennya tetap di asidosis metabolik. Ini yang saya maksud, kita jangan fokus ke mesin dulu, lihat dulu pasiennya. Karena kalau kita biarkan pasiennya asidosis metabolik terus, hiperventilasi akan terjadi terus, CO2 juga akan turun. Jadi kalau kita menghadapi kasus ini, yang kita selesaikan dulu adalah asidosis metabolik. Secara otomatis nanti RR akan kembali normal, pernapasan, CO2 juga akan kembali normal. Jadi kita jangan nunggu untuk mesin karena pada itu adalah asidosis kita. Metabolik dilindungi dengan TDP ya Pak. Nah, ada PSSS yang tipe 4, kemudian ada kedua dan angka. Jadi pasien ini CO2 turunnya karena asidosis. Mulai bingung kan? Apa namanya? Aman ya? Kita lihat yang asidosis metabolik ya. Nih, AC3 turun, ya kan? pH-nya turun, asidosis terpenuhi. AC3-nya turun, lalu PC2-nya ikut-ikutan turun karena dia hiperventilasi. Terkompensasi sebagian. Kalau yang ini normal tetap. Jadi kita selesaikan metaboliknya otomatis respirasi. Hiperventilasinya akan hilang. RR pasti akan naik. Yang lain bagaimana? Aman? Udah mulai mual-mual, perih ketum.
kelima. Bentar. Kita belum sampai. Silakan di setting. Setting. Saya kasih sama Pak. Ini orang mau sakit kan ya? Ayo. Diam sudah. Ayo. Saya. Ditemani orang keempat sudah siap. Jadi kalau apa kan asidosis metabolik itu kan hiperventilasi ya? Ya, hiperventilasi. Hiperventilasi apa kita lakukan? PT dan RR-nya diturunin. Ini. Kok dari setting ini dulu ulang sudah? Tes keluar dulu. Ya, tes keluar itu dulu layar. Yang ini. Nah, ulang setting sini. Nah, oke. Terus kita pakai yang volume kontrol benar. PT-nya turun ke 300. Ini putar yuk. Tuh, kalau dia hiperventilasi, maka kita settingnya adalah Ini turunin PT sama RR. jadi PT diturunkan, tidak perlu diturunkan, RR diturunkan. Ini RR-nya diturunin ke 12. Nah, oke, finish. Tadi berapa 30? 360. Ke RR. RR-nya Pindah masih ke tinggi 16. saya. Dia minta diturunkan. 12 saja. Ya. Oke, close itu. Ya, Sip. aman ya? Fraksinya berapa tuh? 40. Tadi berapa di kasus? Di kasus Berapa persen? 60%. Lupa saya. Lupa. 60. 60? Iya. 60%. Ganti. 60%. 60%. Berarti 60 pas. Di soal yang ini ketiga 60. Ya, kalau PO2-nya kurang, 60%. boleh ditambah. Kalau kurang, kalau cukup ya sudah 40%. Karena itu pas-pas 60% tidak perlu dirubah ya Pak. Fraksi oksigen. Kalau ini, kalau fraksi oksigen ini kurang dari 60, PaO2-nya kurang dari 60, ini berapa? Ini 60% fraksi oksigennya. Sedangkan di sini 40. Ini PO2-nya lebih dari 100, harusnya diturunin ini. Diturunin itu fraksi oksigennya karena Kalau kelebihan oksigen berarti diturunin. Di soalnya lebih PO2 bukan PO2. diturunin itu Pak karena di sini lebih dari 100. Ya. Boleh. Diturunin itu fraksi oksigennya. 35. Turunin. 35. Oke. Sudah. PIP-nya Turun juga. itu berapa? 5. Ya boleh 4. Tapi biasanya bertahap ya, tidak langsung dua-duanya. Kita turunkan dulu ini atau ini salah satu, kalau belum cukup baru dua-duanya. Anggaplah belum merespon ya. Sudah merespon jadi 36. Ya. Karena fisiologis itu 5 itu udah batas minimal 5. Oke, sudah? Oke, good. Ya. Kasus yang kelima, masih banyak kita kasus sampai 100 orang. Yang penting kita dapat bikin kasus ya Pak. Yang penting jangan bikin kasus kita nanti ditangkap orang. Baterainya berapa? Sudah dicas tadi.
Nah sekarang kita di fase support. Ada layar monitor ya, bukan layar. Layar. Sudah? Oh, cepat sekali. Mantap. Yang lain, silakan. Ini sekarang IPS nih. IPS itu kan udah spontan ya. Sudah? Yuk, boleh? Bacakan. Gagal winning. Kenapa? Mereka gagal winning. Ya. Terus pasien ada retraksi dada dan berisi. Jadi semuanya pasiennya gagal winning ya, paketnya. Apa yang kita lakukan? Pertama yang harus cek dulu apakah ada obstruksi, mungkin suction, kemudian ada air, kemudian Saturasi 88%. Padahal pasiennya saturasi EPS. Betul gagal winning. Apa lagi? Penyebabnya apa tadi? ada sumbatan, Nah, terus bocoran, bocor terus terus pasien belum siap di winning. Kenapa belum siap? Dan kenapa? Ini udah di winning tapi saturasi malah turun. Apa sih? Berani winning lanjut atau kembali ke settingan Settingan semula. tapi harus dicari tahu apa penyebabnya. Apa kan? Ini sering terjadi. Kita udah winning, pas ini malah sesek. Ya obat. Kadang kita masih lupa obat sedasinya itu masih tinggi. Akhirnya pasien awalnya lupa napas, ya lupa napas, hipoksia pasiennya, ya respon hipoksia itu kan napasnya cepat, aktif. Jadi yang sering kita lupakan adalah pasien itu masih terpasang sedasi yang cukup tinggi. Jadi kita lakukan lihat dulu kondisi pasiennya, ya, lalu kita lihat obat yang sedang jalan apa. Kalau masih ada sedasi tinggi, berarti
berarti kita kembalikan ke setting yang semula. Oke, sekarang IPS ya. Boleh ya kita kembali. Berarti PS itu di sini nih. Fraksi 50 ya. Ini PS berapa fraksinya tadi? PS 50. Ayo. 50%. Hasil supportnya 10. 5, S-nya 10. Oke, silakan. Ini pasiennya lupa napas. Apnu. Kenapa dia apnu? Karena mesin tidak memberikan napas kalau dia di mode spontan. Kecuali kalau kita napas, kasih aja napas misalnya. Ini nggak pasien ya. Kalau kita biarkan dia apnu, pasien akan memberikan informasi. Silakan kembalikan ke mode sebelum berarti apa? Aku tadi. PC. Sebelum PS apa? VC. SMP. PC SMP. Sini. Yang Sebelah kiri lagi. Tengah-tengah yang tengah. Tidak, ini VC SMP. Nah, sini. Kita kan tombolnya. Ya. Oke, silakan. Apa yang kita lakukan dengan saturasi 88%? naikkan fraksi oksigen, kemudian naikkan PP. Jadi 30 boleh, kalau kurang ya. Naikkan FiO2 sama 30 naikkan berapa? PP. Lihat. Mau berapa nih? Masih 80. Iya, 30. Pip. Pipnya jadi 7 aja. 6 atau 7. Itu tuh supportnya di Jadi 6 aja pipnya. 12. Sudah. Oke, enter sudah. Enter. Pipnya di situ 5. Kalau kita menaikin malah ditambah pip. Jadi kan 6. Di sini 6. Karena di sini memang harus naikkan itu. Ya karena FiO2 nya sudah naik, jadi pipnya ikut kan. 6 aja. Ya. Oke. Clear? Sudah? Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Selesai kita 5 soal. Lumayan ada 5 soal. Kirain ada 50 tadi. Oke, sudah ada yang mau ditanyakan untuk perubahan? Kalau sistem mode, oke ya. Jadi kalau kita masih dikontrol, masih di SMP, itu kalau pasiennya napasnya hilang masih aman, ada yang backup. Tapi kalau IPS di CPAP napasnya berhenti, mesin tidak berhenti kasih napas. Oke. Jangan lupa ini tabel tadi, ini bisa kirim ya ke Bapak Ibu ya. Yang respiratory. Jangan lupa nilai normal lagi nih. Ya. Jangan lupa ini hasil respiratory. Oke, cukup. Cukup ya, terima kasih. Bisa. Silakan.